dari Nabi. Keluarga Lampin ayat memang nama anaknya dari Nabi-Nabi. Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Yakub. Muhammadin. Muhammadin. Adam. Beda dengan keluarganya Timan. Timan acak-acakan namanya. Anaknya acak-acakan. Saya ini namanya Nurjaya. Abu Muthalib. Apa alasannya? Sedang jayanya saya lahir, dilahirin. Dia sedang jaya-jayanya, jadi jaya. Tapi untuk almarhum Koyok Lakin bin Ayat ini, monyetnya kakeknya Usin, nggak dipengaruhi dengan kejadian kayak bapaknya ya. Tapi namanya harus bagus. Syariat Islam. Norma-norma Islam namanya. Walaupun normatif. Tapi secara operasional harus dipakai ini. Malam ini kita akan mengenal bagaimana norma, bagaimana normatif, bagaimana teknik. Secara teknik atau operasional tentang nilai-nilai agama, norma-norma agama, kita punya dua mestinya. Punya dua sifat. Kalau nggak punya dua sifat nggak bisa. Satu aja perusahaan, dua, mungkin dua. Yang pertama kita punya kekuatan secara fisik, punya tenaga, kekuatan secara fisik, artinya punya tenaga. Keduanya kita harus punya kemauan. Kalau nggak ada kemauan, walaupun tenaganya banyak, nggak bisa mengerjakan secara teknik, operasionalkan dengan norma-norma Islam, norma-norma agama kita. Kenyataannya begini, ada teman dekat, dia perkataannya seakan-akan menyesal. Saya pengen Pak Ustadz ikut Pak Ustadz nanti. Memang udah jalannya tidak ada, saya jalan harus dibayar oleh keluarga. Jadi dia jalan udah bisa. Jalannya kalau mau mandi YouTube bisa. makanya lagi masih gagal jangan Nama Ibrahim di YouTube. Banyak videonya. santai, jangan lengah, jangan restu. Dari Ibrahim ya. Baik tidak, sekarang kita begini bagus kayaknya. Jadi kemauan itu kalau diganti dengan istilah lain itu hidayah. Hidayah Allah berikan itu kepada orang rokok, kepada agama. Yang ini mau, kayak kita begini, kita mau. Masih kekuatan masih punya, sehingga bisa sampai kemari tanpa dibayar-bayar. Bisa naik motor lagi, nggak boleh. Nah, ini berarti kita harus bersyukur. Masih punya kekuatan, masih punya tenaga secara fisik, dan punya hidayah dari Allah. Artinya punya kemauan. Sebaliknya, mau, cuma kekuatan yang ada kayak tadi itu. Mau banget jalan berjamaah, masjid, tapi sudah nggak ada kekuatan, kalau bisa dilakukan itu. Sebaliknya punya kekuatan pun nggak mau, banyak itu. Banyak banget. Iya, tenaga masih sedikit, tenaga masih utuh. Jalannya ada. Tapi nggak ada hidayah, nggak ada kemauan. Sudah dikasih oleh Allah. Udah 5 ada ya? Udah 5 ada ya? Kagak berjamaah. Udah ada 5 ini. Ada. Jadi dua-duanya yang kita miliki kekuatan fisik dan Dua-duanya 5 dua-duanya. itulah Udah. cara kerja kita operasional norma-norma agama yang banyak macamnya, ada ngaji, ada silaturahmi, ada doa arwah, dan bulan-bulan ini bulan ziarah, sehingga akan dibaca nanti bahwa ziarah atau fadilah ziarah. Namun sebelum itu hal-hal seperti ini jangan dianggap sepele. Rugi kita.
menerima lalu kita jangan melakukan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Jangan mengerjakan hal-hal yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Itulah bagian dari nilai-nilai Islam, dari norma-norma Islam. Kita harus mengerjakan yang menuntun kita kepada kebahagiaan. Karena anjuran itu ada dua, peringatan itu ada dua. Yang pertama, kita diperintahkan, diwajibkan untuk melakukan. Apabila diperintahkan, diwajibkan, mau nggak mau dikerjakan, berarti itu pada hakikatnya Allah sayang sama kita. Karena apabila diperintah, disuruh, wajib lagi, itu pasti akan sampai kepada kebahagiaan kalau kita kerjakan, kepada keuntungan. Yang kedua, ada seruan jangan dikerjakan, larangan. Pada hakikatnya bila ada larangan, pasti kalau itu jadi, kalau kita kerjakan jadi penyesalan, jadi cilaka, mencelakakan diri kita sendiri. Makanya dilarang. Banyak hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena sangat saya supaya kita tidak cilaka. Apalagi di zaman tertentu, zaman sekarang ini banyak hal-hal yang benar-benar kita terbuat dengan kenikmatan, dengan keenakan. Karena kalau jalan untuk cilaka itu enak, nikmat rasanya. Jalan untuk mendapatkan kecelakaan, penyesalan. Tapi kalau jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, ini itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita datang kemari aja ini luar biasa, itu bisa sampai padahal berat, padahal sulit. Sehingga prosesnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu sangat terjal dan mendamping. Terjal dan mendamping. Tapi kita tidak sadar banyak hambatan-hambatan. Karena untuk mencapai kebahagiaan yang dalam kata bahasa agamanya surga, untuk mendapatkan surga itu diikuti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita lawan itu sehingga kita bisa melakukan. Oh, ini bagian daripada ziarah, daripada silaturahim. Ziarah kepada teman, ziarah kepada orang tua, kepada ibu. Kalau kita menganggap enteng, meremeh apa yang kita lihat seperti ini, movie-nya pertama yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Nabi. Apabila tamu datang ke rumah seseorang muslim, kita datang ke muslim, itu tamu masuk ke rumah, di sini kita membawa 1000 rahmat dari Allah. Tamu kalau datang ke rumah kita membawa 1000 rahmat dari Allah. Amin. Bayangkan kalau kita malas menerima tamu. Iya, girang terus sama. Nggak mau lagi. Udah takat. Hilang betul. Rugi kita. Rugi. Makanya yang kira-kira merugikan kita itu jangan kerjakan. Yang untungin aja. Kedua, setiap satu suap yang disuap sama kamu, yang dimakan sama kamu, itu suapan itu walaupun kecil suapannya, pahalanya haji dan umroh. Insyaallah. Haji dan umroh. Itu terjemahan seperti itu. Makanya muatnya
biar kecil-kecil, biar banyak suapnya. Cicil. Pahalanya diambil musim, diambil apa yang menjadi kamu. Yaitulah satu suapnya pahala haji termuncul, haji kiron. Kalau haji pasti umroh. Kalau berangkat haji pasti umroh. Kalau berangkat umroh, depan lihat haji. Iya, cuma kalau Haji udah pasti ada. kalau haji, bukan haji, ya pasti itu. Haji umroh Udah berak kan pasti kencing. Kencing baru tuh berak. baru kiron sama haji kiron. Jadi satu Iya. dulu, haji umroh dulu gitu. Haji dulu belakangan. Tapi kalau kita umroh, sampai dapat haji, Dapat haji. yo dia bukan bulan haji. Nah, seperti itu. Ini mah satu suapan itu haji dan umroh, berarti dapat haji dapat umroh. Lengkap ya. Udah. Boleh aja usir mesin, jangan gede-gede semua biaya karena Iya. banyak suapannya. Emang kasih makan apa ini? Dah, nangan sop. Pedean jadinya gitu. Sop bebek. Ini Sop juga, besok juga dapat. sekarang kita ikuti ini sejarah Nabi Yusuf yang kalau 7 bulanan atau 4 bulanan dibaca sama jamaah untuk anak yang masih di dalam rahim 4 bulanan supaya apa? Supaya anaknya kayak Nabi Yusuf Iya. Keren. sangat ganteng, Boleh cewek. gantengnya melebihi dari sedunia ganteng dikumpulin, orang sedunia yang ganteng dikumpulin sama Nabi Yusuf seorang masih lebih berat Nabi Yusuf kegantengannya luar biasa. Makanya itu ibu-ibu dipanggil Abu Julayo, ibu cantik, suruh lihat Nabi Yusuf karena itu diekos Julayo memperkosa Nabi Yusuf. Begitu Itu kameranya. Kameranya nggak bisa. Iya, Bisa berapa ya? Gue kejemur dulu ikut. begitu melihat akbar nahu fotonya itu ibu-ibu matanya yang kecil jadi gede, matanya yang dia ini jadi lempeng, Yang ngantuk jadi muat. Tapi ngelihat orang yang begitu ganteng luar biasa, yang buta aja bisa ngelihat. Tapi Gantengnya. paling gantengnya itu sampai tangannya habis kupas jamuan semacam apa itu semacam mangga, tangan habis Iris. iris mangganya udah habis, tangannya masih diirisinnya ya Nggak terasa ya. nggak terasa. Jadi kesakitan kayak apa nggak terasa kalau ngeliat, kalau lagi ngeliat kenikmatan. Makanya orang dicabut tuh walaupun kakinya seperti dikelet dulu, kalau udah dilihat ke surga kalau terasa nggak ada yang namanya serta maut itu kayak dikelet, nggak ada. Manfaat rohani Allah hilang kita ketemu dengan Allah, dilihat itu kenikmatan yang sangat indah, hilang sakitnya. Dan seperti itu. Ini Nabi Yusuf bukan cerita gantengnya, ini cerita belakangnya. Makanya diniatin kalau membaca Yusuf lagi begitu kanan dan kebayangan kebelangsaknya. Sampai anaknya di belakang. Bayangin anaknya Nabi Yusuf itu lagi ganteng. Ini lagi belakang. Jadi Nabi Yusuf ini saudara-saudaranya banyak. Iri. Saudara-saudaranya diacu, apa tuh orang tuanya nggak begitu acu. Nabi Yakub. Nabi Yakub nggak begitu acu, saudara-saudaranya dianggapnya berat sebelah atau sayang sebelah, sayang separuh. Nabi Yusuf disayang, anak-anak lainnya nggak disayang. Itu prasangka saudara Nabi Yusuf. Jadi merasa nggak disayang sama Nabi Yusuf. Makanya wajah abahu bisa yakun. Cerita yang singkatnya, Nabi Yusuf dibawa main, bukan dibawa main dihibur, mau dibunuh. Pendapat saudaranya jangan dibunuh, cepurin aja ke sumur mati. Nah ini
keputusan nggak dibunuh. Hanya dilempar. Kalau dari jalan ya bilang ya, ada Ismail nggak ada. Ternyata Iya. Nabi Yusuf udah tinggal dihormati beberapa hari. Dan ceritain lagi, yang ceritain ini gara-garanya balik udah sore. Isya ayam pun daripada nangis. Padahal nangisnya kagiban, nangis bohong-bohongan. Pada nangis karena Nabi Yusuf dimakan macan. Kagiban wa ma'udikun akhodu pohon. Itu bari nangis, bari ngebawa seekor serigala, seekor macan. Kolmu dia bawa ke depan bapaknya, kolmu dia aduin di depan bapaknya ini saudaranya Yusuf bari bawa macan. Adazimu akala ibnaka Yusuf. Ini ayah macan yang memakan Nabi Yusuf, anak bapak, anak saya, saudara saya, dimakan macan. Padahal itu bocah dilemparin ke sumur. Jadi bohong ini. Kompak dia sebenarnya bohong. Bahwa Yakub, ya ayahnya ini Nabi Yakub, cuek aja, itu tinggal dari macan. Nggak ada dijawab, nggak ada jawaban. Malah Nabi Yakub ini pas Allah katain ditinggalkan anak-anaknya yang bawa macan itu dari nangis, dari dibilangin Yusuf makan macan, macannya ini dibawa. Pas Allah katain, dia malah sholat 2 rakaat. Nabi Yakub ini bapaknya, cuma sholat. Jadi selesai sholat, ayo ibu, ini macan ditanya sama Nabi Yakub sama bapaknya. Akal sawara di foto ini, hai macan, kamu ini yang makan anakku, Yusuf. Anakku itu foto ini adalah buah hatiku. Kenapa kamu makan? Kalau Allah Ta'ala itu. Akhirnya macan ini dengan izin Allah jawab. Macan jawab. Ngomong dia dengan suara yang jelas. Pakola ngomong ini macam jawab. Ma'adallah ya Nabi Allah, fa inna luhumal anbiya la taquluhal ardu wala naru wala sibah. Demi Allah, hai Nabi Yakub, dagingnya para nabi itu la taquluhal ardu, utuh, gak berarti ada yang makan. Nanti kata dikubur juga. Kalau bahan dimakan bumi, walanar ini dimakan api. Darah dagingnya Nabi mah. Warasibah dan ada lagi yang namanya binatang buas. Kan berani makan dagingnya Nabi. Ya mungkinlah saya makan anak kamu tadi. Walakin aku dari orang saya ini dikejar-kejar ini orang ini. Pura-pura dikejar-kejar di kebun-kebun. Akhirnya saya ditangkap. Fajaru ilaika. Sekarang saya dibawa kemari. Dituduh membunuh Yusuf. Gimana ini? Padahal Yusuf itu Nabi, dagingnya haram dimakan binatang buas. Apalagi dibunuh. Nggak bisa, nggak mau saya, nggak saya akui, bohong ini semuanya. Kalau Yakub alaihissalam, ayat ibu, kaifa waqo tapi aidihi. Macan, bagaimana caranya lu bisa ketangkap begini nih? Sekarang lu ada di sini nih, bagaimana caranya? Min aina, emang lu kan dari mana bisa ketemu sama orang-orang anak-anakku ini? Wah ini posota, lu mau kemana emang? Bukan sembunyi di hutan, malah lu jadi dikejar-kejar, ditangkap. Yang lagi bolong. Wah, macan jawab. Akbal tu min abi jurjan, kekosotukan an di ajur akon li. Aku ini dari
Pulau Jurjan atau dari negara Jurjan. Kalau kita main Indonesia misalnya. Waktu Kan'an, saya mau berangkat meninggalkan Jurjan menuju Kan'an. Mengapain lo ke Kan'an? Di Azur Akhon Li. Saya mau darah, saya punya saudara Li. Saya punya saudara susu. Waktu dulu saya pernah musuh bareng sama dia di satu ibu. Ini macam wajah dari wajadi anjadika Ibrahim. Billah. Jadi saya ini mau jarah ke rumah saudara saya karena Allah saja. Enggak ada tujuan lain. Enggak ada tujuan. Kalau kita kan kadang-kadang ada memberikan duit lah, apalah gitu. Dia enggak. Ini macam pengen ketemu, rindu sama saudara. Udah bertahun-tahun enggak ketemu. Pak boleh Yakub alaihissalam, Nabi Yakub jawab lagi. 5 tajuru, kenapa lu ada pengen jarah sama saudara di rumah itu? Apa ada yang dulu, apa kamu ilmunya pernah ngaji? Bakola jibut ini macam jawab. Li anak abi adaka anjadi wajadi anjadika Ibrahim alaihissalam. Saya ngaji mah kagak, teman saya dapat cerita dari kakek. Kakek di macan nih. Kakek saya cerita pentingnya jarah, pentingnya silaturahim dengan saudara, ke rumah sahabat, penting. Dari kakeknya lagi, kakeknya kan ustad, kakeknya kan ada sampai ke Ibrahim al-Quran dari Nabi Ibrahim kakeknya. Iya. Jadi dapat cerita dari kakeknya lagi. Malam Jumat dua malam Jumat di Ustaz Said sama Haji Soleh. Tentang sama ini. Fadilah sejarah, tentang keutamaan sejarah. Anak pola, dia begini ceritanya. Duitnya cukup duitnya berkah. Mangzaro akontillah kata babahu lahu al-fahsanatin wa ma'ahu al-fasayatin wa ma'ahu al-fadarayatin wa anjau min azabi yawmil qiyamah bin ziyarotin abihi. Jadi kakeknya bilang Akbar, begitu. udah kerja. Siapa orang yang didarah Pasti udah panggilnya sama guru ini mah dicalurkan. Kangen karena rindu pengen ketemu. Ada kecil Habibie, ada kecil. Dan lain-lain. Lucu pasti dia. Lahu al-hasanah yang dapat Yang dulu kursi 1000 kecil kebaikan. Akbar kan Habibie. Wa ma'al al-sayyatin. Kejahatan 1000 dihapus. Wa rafa'a al-fadarajatin. Derajatnya naik 1000 tingkat. Wa anjahu min azabi yaumil qiyamah. Selamat dari pedihnya hari kiamat, dari dahsyatnya hari kiamat. Kiamat ini ada dua, termasuk dahsyatnya mati. Kiamat kubro namanya. Mati itu kiamat juga. Kiamat kubro ini kiamat kecil. Dari mati kita, mati orang. Tapi kalau kiamat kubro, kiamat besar itu mati semuanya. Jadi yang namanya kepedihannya, kedahsyatannya kiamat, mau mati, mau kiamat nanti, itu enggak ada. Selamat di ziarah tiahi. Kalau kita ziarah ke rumah saudara, itu kakeknya bilang begitu. Oh iya, kata Nabi Yakub. Wa jama'a bainahu baina akhi fil jannah. Dan dikumpulkan saudara kita, saudara yang kita jarahin itu sama penjara dikumpulkan di surga itu. Kumpulan seperti apa? Kasabama sama Augusto, seperti telunjuk dengan jari tengah. Tuh. Kita ngumpul lagi ini. Ada jara-jara ketemu ini. Ngumpul di surga, enggak sendirian. Kalau ada teman. Mungkin ngumpul bapaknya. Amin. Nah, itu enak. Amin. Iya. Udah nggak ada sakit namanya situl maut. Bidadari udah
ngawek-ngawek udah manggil-manggil, udah mencintai banget kita, udah mencintai kita, bukan kita, dia mencintai kita, urusan kita. Selamat datang pacarku, Dia yang kesem-sem gitu. siapa yang gak mau, siapa yang gak pengen mati, kalau begitu. Bulan. Daripada kita Mau amin bau amis di rumah sama orang dekat kita, waduh, nggak apa-apanya kita cari, udah menguruskan kita, mengharapkan kita, siapa juga yang mau pengen mati, kalau begitu. Makanya mati mah sangat sangat indah, mati itu, bukan mati itu dahsyat atau sakit atau serem, kagak ada, sangat indah seperti itu. Itu apa? Berkumpul kita baina akhihi fil jannah, antara saudara kita di jarahin. Makanya biar ketolan ngadinya, jangan miring. Miring mah gak ada silaturahim dari jarang. Nggak balanya ya. Iya, datang aja. Biar tidak ada panik. Besok atau lusa, orang yang udah sebab apa juga. Kalau bisa ngaji, jadi kita bisa dikumpulkan. Nggak sendiri dalam alam barzah. Wa akhahu billahi biqalbi sawab. Dia hanya ziarah ingin mendapat pahala. Min Allah dari Allah. Wa nasata min azabi, dan kita selamat daripada murka. Warjamu bainakum baina ikhwanikum fil jannah. Kamu nanti kumpul yang pada jalan-jalan ini antara saudara, teman, sahabat, karib, tetangga, ikhwan. Makanya kalau kita memahami, menghayati norma-norma agama, syair sekalipun itu mendukung banget buat kesegaran, buat keselamatan, melaksanakan norma-norma agama. Misalnya Allahu Rabbi Tuhan kami, Nabi Muhammad Nabi kami, para ulama panutan kami, umat Islam saudara kami. Jadi yang nama saudara kita itu dipertanyakan. Habib Rizik itu anunya. Allah Ya, bagaimana ya? Iya. Habib Rizik. Saudara kita itu ada yang dekat banget, ada yang jauh banget. Walaupun jauh banget kita pikirin dari sekarang itu di kutub utara, mau bulan puasa besok ini, siangnya aja 23 jam. Jangan gagal di sini. Cuma saya baca di kitab TV, kalau siang melebihi dari 20 jam, jangan puasa di negaranya, peraturan negaranya, puasa ikut peraturan di tetangganya, di negara tetangga. Yang matahari sama siang sama malam seimbang. Nah itu begitu. Jadi jadi sekarang mungkin ada alat-alat canggih, dia bisa melihat puasanya di Saudi Arabia. Itu Arabia sama kita, so siang sama malamnya seimbang. Indonesia sama Arab. Iya, bisa. Nah, kalau 23 jam puasa siang dari maghrib itu di musim panas, makanya udaranya sangat ekstrim. Dia namanya negara kutub. Kita pikirin walaupun jauh negara kita, sehingga kita pikirin sesulit itu, kita akan bersyukur kepada Allah. Untung saya di Indonesia puasanya cuma 12 jam, nggak 20 jam. Kalau di negara yang panas, yang siangnya 20 jam itu harus puasa. Nggak boleh ikut tetangga yang 12 jam. Kuat nggak puasa 20 jam. Mungkin di Norwegia itu, di negara kepulauan, di negara hukum, itu terbiasa puasa 20 jam. Nggak ada panas, kuat. Iya. Kalau lagi musim dingin, malam yang panjang. Malam 24 jam. Matahari muncul-muncul. Matahari siang. Kalau lagi musim panas, bulan September, bulan Januari, itu matahari kagak surup-surup.
panas terus. tunggu 3 jam. Bayangkan. Sehingga kita kalau ingat begitu sudah dicontoh, kita bersyukur yang lebih. Kita ini tempat yang sangat surgawi di Indonesia. Nggak laku es di sana. Iya. Betul istiwa. Kita berada di garis tengah bumi. Enak. Nggak laku tukang AC, nggak laku tukang Matahari, es. jadi Harus di baru. tengah-tengah panasan semuanya, lagi panasan semuanya. Lagi malam ya malam semuanya. Kita hitam ini. Nah ini macamnya sejarah, kesimpulannya. Pengen berteman, pengen ketemu teman, masa kita ya wajarlah sebulan sekali mau ketemu. Bom, kalau pengen mah enggak menang. Ini macam kalau seperti ini mencontohkan pada orang yang malas ini, orang yang malas silaturahmi, sehingga kita harus malu. Kalau manusia itu kan punya akal dan budi. Bedanya apa sih mas? Ustaz sama manusia sama binatang. Kalau manusia kan punya akal dan budi. Kalau macan itu enggak. Kalau ada sesuatu dia punya akal dan budi. Menggunakan budi pekerti. Jadi yang beda itu budi. Hari budi itu budi pekerti atau perilaku manusiawi. Sifat manusiawi itu budi. Kalau hewan enggak. Hewan aja yang punya akal budi. Pengen jalan. Jarak aja. Silaturahmi. Iya. Salaman semut. Ada lagi enggak. Cuman silaturahmi nggak boleh setiap hari. Soalnya nanti pesan. Zul Gibran. Ya teman lah, jarang lah. Jarang-jarang. Jangan kamu sama. Sekali. Bukan sekali tuh. Iya. Kalau bertemu ya kebatan terus Ustaz misalnya mah sebulan sekali. Ya kalau setiap hari ketemu lagi. Kalau kopi itu Menang utang lagi. makanya jarang lah teman kepada saudara jarang. Maksudnya seminggu Iya. atau sebulan atau lebih dikit nggak apa-apa. Dan di sini pengajian kita mudah-mudahan mendapat inspirasi dari penjelasan kita. Bila kita budaya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.